Hari-hari berikutnya menjadi ujian terberat dalam hidup Sari. Setelah pertengkaran di rumah sakit, Arif tidak lagi menghubunginya. Nomor teleponnya diblokir, bahkan keluarganya pun menjauh. Namun di tengah kehancuran rumah tangga itu, Sari justru menemukan kekuatan baru. Ia tidak akan pernah meninggalkan Bayu lagi. Setiap pagi, ia berada di sisi ranjang rumah sakit, menyuapi Bayu bubur, mengelap keringatnya, dan membisikkan kata-kata semangat. "Kamu harus kuat, Nak. Ibu ada di sini. Ibu tidak akan pergi." Bayu yang masih lemah hanya bisa tersenyum samar, tapi senyum itu cukup untuk membuat Sari bertahan. Nenek Bayu sering menatap Sari dengan mata berkaca-kaca. "Nak, akhirnya kau kembali pada anakmu. Meski terlambat, aku tahu hatimu tulus. Tuhan pasti melihat perjuanganmu." Di luar sana, kabar tentang Sari yang ternyata punya anak dari pernikahan sebelumnya mulai terdengar ke telinga keluarga Arif. Awalnya mereka marah, merasa tertipu, bahkan ada yang menyalahkan Sari karena dianggap merusak nama baik keluarga. Namun diam-diam, Ibu Arif, seorang wanita bijak, mulai tersentuh ketika mendengar cerita lengkap dari nenek Bayu. "Jangan salahkan dia sepenuhnya," ucap Ibu Arif pada suaminya. "Bayangkan kalau kita yang berada di posisinya. Ia masih muda, ditekan keluarga, dipaksa memilih. Kesalahannya memang besar, tapi cintanya pada anak itu nyata." Perlahan, hati keluarga Arif mulai luluh. Mereka melihat Sari bukan sebagai pendusta, melainkan seorang ibu yang sedang berjuang mati-matian menebus dosa masa lalunya. Sementara itu, Bayu menunjukkan perkembangan menggembirakan. Luka-lukanya mulai pulih, napasnya lebih teratur, dan ia bisa berbicara lebih jelas. Suatu sore, ketika Sari sedang memegang tangannya, Bayu berkata pelan, "Ibu, jangan tinggalkan aku lagi, ya." Air mata Sari langsung jatuh. Ia mencium kening anaknya dan berjanji, "Tidak, Nak. Apapun yang terjadi, Ibu akan selalu bersamamu. Sekali ini, tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi." Janji itu diucapkan dengan sepenuh hati. Dan sejak hari itu, Sari tahu, meski mungkin ia kehilangan Arif dan rumah tangga yang ia bangun, ia menemukan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga, darah dagingnya sendiri. Namun takdir masih menyimpan kejutan. Keluarga Arif, yang awalnya menolak, suatu hari datang ke rumah sakit. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Sari merawat Bayu dengan penuh cinta. Tangis haru pecah, dan untuk pertama kalinya, pintu maaf mulai terbuka. Beberapa minggu kemudian, keadaan Bayu berangsur membaik. Dokter akhirnya mengizinkan ia pulang dari rumah sakit. Hari itu, lorong rumah sakit dipenuhi suasana haru. Sari menggandeng tangan Bayu, sementara nenek renta berjalan di sampingnya. Semua tampak seperti keluarga kecil yang baru saja mendapatkan kehidupan kedua. Di luar dugaan, Arif datang bersama orang tuanya. Wajahnya masih kaku, namun matanya tak bisa menyembunyikan getar emosi saat melihat Sari tersenyum sambil memeluk anaknya. Ibunya lebih dulu mendekat, memeluk Sari dengan erat. "Nak, jangan menangis lagi. Kami tahu kau memang salah di masa lalu, tapi kami juga tahu hatimu baik. Tidak ada ibu yang rela meninggalkan anaknya tanpa luka." Air mata Sari mengalir deras. Ia menunduk, terisak. Arif berdiri diam, menatap lama pada Bayu. Bocah itu menatap balik dengan mata polos, lalu berkata pelan, "Om, jangan marah sama ibu, ya? Ibu baik sekali. Dia selalu jaga aku." Kalimat sederhana itu menusuk hati Arif. Ia menghela napas panjang, lalu mendekat. Dengan tangan bergetar, ia mengusap kepala Bayu. Aku bukan Om, Nak. Kalau kau mau, anggap saja aku ayahmu mulai sekarang." Bayu tersenyum tipis, lalu mengangguk. "Iya, Ayah." Tangis pecah seketika. Sari menutup mulutnya, bahunya berguncang hebat. Arif meraih bahu istrinya, menariknya dalam pelukan. "Aku marah karena merasa dikhianati. Tapi melihatmu berjuang untuk anak ini, aku sadar, cintamu tulus. Kita mulai lagi, Sar. Kita besarkan Bayu bersama-sama." Hari itu menjadi awal baru. Mereka kembali ke rumah bersama Bayu dan neneknya. Kehidupan memang tidak langsung sempurna, tapi ada cinta yang mengikat mereka erat. Beberapa bulan kemudian, Sari melahirkan anak dari pernikahannya dengan Arif, memberi Bayu seorang adik kecil. Keluarga mereka tumbuh, tidak lagi dibangun atas kebohongan, melainkan atas kebenaran dan cinta yang utuh.
Kini setiap kali melewati lampu merah yang dulu menjadi saksi pertemuan mereka, Sari selalu menggenggam tangan Bayu dengan erat. Ia tahu, mukjizat hidup kadang datang dari tempat yang paling tidak disangka. Pesan yang tersisa begitu jelas, seburuk apapun masa lalu, cinta seorang ibu tak akan pernah padam. Dan tak ada kekuatan yang mampu memisahkan darah dan dagingnya sendiri. Teman-teman, itulah kisah nyata yang penuh air mata dan harapan. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Kisah Nyata setiap hari agar semakin banyak orang yang belajar menghargai arti keluarga. Sejak hari Sari menyerahkan Bayu pada keluarga Raka, hidup bocah itu berubah total. Ia tumbuh di lingkungan miskin bersama neneknya, di sebuah rumah reot di pinggiran Jakarta. Kehidupan sehari-hari penuh perjuangan. Atap rumah mereka bocor saat hujan, dinding kayu sudah lapuk, dan seringkali mereka harus tidur dalam kedinginan tanpa selimut tebal. Neneknya sudah tua dan sakit-sakitan. Meski begitu, ia tetap berusaha memberi kasih sayang kepada Bayu. Namun karena keterbatasan ekonomi, Bayu tidak pernah benar-benar merasakan masa kecil yang layak. Saat anak-anak lain pergi ke sekolah dengan seragam rapi, Bayu hanya bisa melihat dari jauh sambil menahan rasa iri. Seiring bertambahnya usia, Bayu mulai menyadari bahwa ia harus membantu neneknya. Pada usia 7 tahun, ia mulai ikut teman-temannya turun ke jalan. Awalnya hanya duduk di pinggir lampu merah, lalu ikut-ikutan menjual tisu atau membersihkan kaca mobil. Dari situlah ia belajar cara bertahan hidup di kerasnya ibu kota. Namun Bayu berbeda dengan anak jalanan lain. Ia tidak suka sekadar meminta-minta. "Aku ingin bekerja, bukan hanya menadahkan tangan," katanya suatu kali pada neneknya. Dengan uang receh yang dikumpulkan, ia membeli beberapa balon. Sejak itu, Bayu dikenal sebagai bocah penjual balon yang selalu tersenyum, meski kakinya berdebu dan pakaiannya kusut. Kadang ia menjual pulpen murahan, kadang bunga mawar yang sudah setengah layu. Meski barang dagangannya sederhana, cara Bayu berbicara selalu membuat orang tersentuh. Ia tahu cara membuat pembeli tersenyum, bahkan sering memberi kalimat manis seperti, "Beli satu ya, Bu," supaya hatinya jadi bahagia. Tetangga di kampung kumuh mengenalnya sebagai anak yang sopan dan rajin. Mereka sering berkata, andai semua anak jalanan seperti Bayu, pasti dunia lebih baik. Meski hidup keras, Bayu masih menyimpan mimpi. Ia sering berkata kepada neneknya, "Suatu hari nanti aku ingin punya toko kecil. Tidak besar, asal cukup untuk hidup kita berdua." Namun mimpi itu jauh sekali, karena setiap hari ia harus berjuang melawan kenyataan. Jalanan Jakarta bukan tempat ramah bagi anak-anak sepertinya. Polisi razia, preman yang memeras, hingga rasa lapar yang mendera menjadi bagian dari hidup Bayu. Dan di tengah kerasnya kehidupan itulah, tanpa ia sadari, ia kembali bertemu dengan ibunya sendiri, seorang wanita yang dulu terpaksa meninggalkannya, tapi kini hatinya terusik setiap kali menatap wajah polosnya. Suasana rumah sakit itu pengap dan penuh sesak. Lorong-lorong dipenuhi keluarga pasien yang menunggu dengan wajah cemas. Di salah satu ruang perawatan darurat, Bayu terbaring dengan tubuh lemah, kepalanya dibalut perban tebal, dan selang infus menempel di tangannya yang kecil. Sari melangkah masuk dengan langkah gemetar. Begitu melihat Bayu dalam keadaan seperti itu, ia tidak kuasa menahan tangisnya. Air matanya jatuh deras, hatinya hancur berkeping-keping. Ia berlari ke sisi ranjang, meraih tangan kecil itu dan menggenggamnya erat. "Bayu, nak, maafkan ibu," bisiknya lirih, meski selama ini ia belum pernah berani mengucapkan kata itu di hadapan Bayu. Nenek Bayu yang berdiri di sudut ruangan mengusap air matanya. Ia tahu, rahasia itu sudah terbuka. Kini hanya tinggal waktu sebelum Bayu sendiri mendengar kebenarannya. Beberapa jam pertama terasa seperti neraka. Dokter keluar masuk, memberi kabar bahwa kondisi Bayu kritis. "Kita sudah berusaha, Bu. Yang bisa kita lakukan sekarang hanya berdoa," kata seorang dokter dengan wajah serius. Sari bersimpuh di lantai, berdoa dengan segenap hati. Ia merasakan penyesalan yang begitu dalam, seolah semua kesalahannya di masa lalu kini menuntut balas. Ia terus berbisik, "Tolong selamatkan anakku, jangan ambil dia dariku lagi." Hingga akhirnya, setelah 2 hari koma, Bayu perlahan membuka matanya. Nafasnya masih berat, tapi ia mencoba menoleh. Tatapannya samar, namun ketika matanya menangkap wajah Sari yang penuh air mata, ia berusaha tersenyum. "Ibu," suara itu nyaris tak terdengar, pelan, namun cukup untuk menghantam hati Sari bagaikan petir. Sari terisak, mencium tangan Bayu berkali-kali. "Iya, nak. Ibu di sini."
Ibu tidak akan pergi lagi. Maafkan ibu. Bayu menatapnya dengan bingung, lalu menutup mata lagi karena kelelahan. Tapi kata-kata singkat itu sudah cukup. Itu adalah pengakuan pertama, jembatan yang mempertemukan ibu dan anak setelah 8 tahun terpisah. Sari tidak peduli lagi apa yang akan terjadi pada rumah tangganya dengan Arif, tidak peduli dengan pandangan orang lain. Saat itu hanya ada satu hal di hatinya. Ia tidak akan pernah meninggalkan Bayu lagi, apapun risikonya. Beberapa hari setelah kejadian di rumah sakit, rahasia besar yang selama ini disembunyikan Sari akhirnya sampai ke telinga Arif. Awalnya ia hanya curiga karena istrinya tidak pulang-pulang, menghabiskan waktu di rumah sakit bersama seorang anak jalanan. Ia mencoba bertanya, tapi Sari selalu menghindar dengan jawaban singkat. Hingga suatu sore, Arif nekat datang ke rumah sakit. Saat melangkah ke ruang perawatan, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya berdesir. Sari sedang duduk di sisi ranjang Bayu, menggenggam tangan anak itu erat, air matanya jatuh tanpa henti. "Cukup, Sari," suara Arif menggelegar, membuat semua orang di ruangan terkejut. "Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa anak ini bagimu sampai kau rela meninggalkan rumah dan mengabaikan keluargamu sendiri?" Sari terdiam, tubuhnya gemetar. Nenek Bayu menunduk, tidak berani bicara. Suasana hening menekan. Lalu dengan suara serak penuh keberanian, Sari berkata, "Arif, aku tidak bisa lagi berbohong. Anak ini, Bayu, adalah anakku." Arif terpaku, wajahnya memucat. "Apa maksudmu? Anakmu? Bagaimana bisa?" Suaranya meninggi, dipenuhi amarah dan kekecewaan. Dengan air mata yang mengalir deras, Sari menceritakan seluruh kisah yang ia sembunyikan selama ini. Pernikahan pertamanya dengan Raka, kelahiran Bayu, hingga keputusan pahit meninggalkannya karena tekanan keluarga. Setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk dada Arif. "Jadi, selama ini aku hidup dengan wanita yang menyembunyikan masa lalu sebesar ini dariku?" Arif menatap Sari tajam, suaranya bergetar karena marah. "Kau menipuku, Sari. Kau membuatku percaya kau gadis polos yang bersih dari masa lalu. Ternyata semua kebohongan." Sari terisak, mencoba meraih tangan suaminya. "Maafkan aku, Rif, aku tidak punya pilihan. Aku takut kehilanganku masa depan, takut kehilanganmu, tapi aku juga tidak sanggup meninggalkan anakku lagi. Aku mohon, pahamilah." Namun Arif menarik tangannya, melangkah mundur dengan wajah penuh luka. "Tidak, Sari. Aku tidak bisa menerima ini. Kau menyembunyikan kebenaran terbesar dalam hidup kita. Bagiku, kepercayaan sudah hancur. Mulai sekarang, anggap saja kita tidak punya apa-apa lagi." Kata-kata itu jatuh seperti palu godam di hati Sari. Ia terduduk, menangis tak berdaya. Arif berbalik meninggalkan ruangan, pintu tertutup keras di belakangnya. Di sisi ranjang, Bayu yang lemah hanya bisa menatap samar. Ia belum sepenuhnya memahami pertengkaran itu, tapi hatinya tahu, ibunya sedang terluka, sama seperti dirinya. Dan di dalam hati kecilnya, ia berharap, meski rapuh, agar suatu hari nanti semuanya bisa kembali seperti semula. Tangisan Sari belum juga reda. Ia masih menggenggam tangan kecil Bayu, sementara kenangan pahit dari masa lalu mulai memenuhi pikirannya. Suara nenek Bayu yang parau kembali terdengar, seolah menuntun Sari untuk menghadapi kebenaran yang telah lama ia hindari. "Dulu, Sari, kau jatuh cinta pada seorang pemuda bernama Raka. Dia tampan, penuh pesona, tapi jalan hidupnya gelap. Ia terlibat dengan geng kriminal di Jakarta, sering keluar masuk perkelahian. Kami sudah mengingatkanmu, tapi cinta buta membuatmu tetap memilihnya." Sari terisak. Ia mengingat jelas masa mudanya, ketika usia baru menginjak 19 tahun. Raka datang ke hidupnya seperti badai, memberi janji manis tentang masa depan. Tanpa restu orang tua, ia nekat menikah secara sederhana, hanya dihadiri beberapa saksi. Tak lama setelah pernikahan, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Bayi mungil yang ia beri nama Bayu, sebuah nama yang berarti angin kehidupan. Di hari-hari awal, meski hidup mereka penuh kesulitan, Sari merasa bahagia karena memiliki keluarga kecil. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Sifat asli Raka semakin terlihat. Ia sering pulang larut malam, membawa uang dalam jumlah besar tanpa jelas asal-usulnya. Kadang tubuhnya penuh lebam akibat perkelahian. Sari mencoba menasihati, tapi Raka keras kepala. Sampai suatu malam, tragedi itu datang.
Raka diburu kelompok saingannya, tertangkap dalam perkelahian sengit, dan akhirnya tewas di jalanan. Kabar kematiannya menyebar cepat, membuat Sari yang saat itu baru berusia 20 tahun jatuh dalam jurang keputusasaan. Sejak hari itu, Nenek Bayu melanjutkan, hidupmu runtuh. Orang tuamu datang, memintamu meninggalkan semua itu. Mereka ingin kau mulai hidup baru. Tapi untuk bisa menikah lagi, kau harus meninggalkan Bayu. Mereka bilang, tidak ada lelaki baik yang mau menerima wanita dengan anak kecil. Sari menutup wajahnya, menangis terseduh. Ia ingat jelas malam itu, ketika kedua orang tuanya memaksanya memilih, masa depan atau anaknya. Dengan hati yang hancur, ia akhirnya menyerahkan Bayu pada keluarga Raka. Keputusan itu membekas sebagai luka yang tak pernah sembuh. Aku bodoh, aku pengecut, suara Sari pecah di antara tangis. Aku meninggalkan darah dagingku hanya demi menuruti tekanan orang lain. Dan sekarang Tuhan memberiku kesempatan, tapi dalam keadaan seperti ini. Nenek Bayu menggenggam bahunya. Nak, jangan salahkan dirimu terus-menerus. Hidup memang kejam. Tapi sekarang kau diberi kesempatan kedua. Kau harus memilih dengan hatimu, bukan lagi dengan rasa takut. Sari mengangguk lemah, memandang wajah pucat Bayu yang terbaring tak berdaya. Ia tahu, mulai dari detik itu, tak ada lagi yang bisa memisahkan dirinya dengan anaknya. Walau rahasia ini bisa menghancurkan pernikahannya dengan Arif, ia tidak peduli. Hatinya hanya punya satu tujuan, menebus dosa masa lalu dan menyelamatkan Bayu. Setelah kepergian Raka, hidup Sari benar-benar porak-poranda. Ia masih sangat muda, kehilangan suami, dan kini hidup dengan status janda yang membawa stigma di mata masyarakat. Orang tuanya yang selama ini menentang pernikahannya dengan Raka akhirnya datang, menangis, dan berkata, lupakan masa lalu. Kau masih punya masa depan, Sari. Kami akan mencarikanmu pasangan yang lebih baik. Namun ada satu syarat yang membuat hati Sari terkoyak, ia harus meninggalkan Bayu. Orang tuanya percaya, tidak ada lelaki baik-baik yang mau menikahi seorang perempuan dengan anak. Awalnya, Sari menolak keras. Ia berteriak, memeluk anaknya erat, menangis sambil berkata, tidak. Bayu adalah darah dagingku. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Namun bujukan datang bertubi-tubi. Keluarga Raka juga ikut menekan, mengatakan bahwa Bayu akan lebih baik diasuh oleh neneknya. Dia cucu kami. Kami akan merawatnya. Kau masih muda, jangan hancurkan hidupmu, kata mereka. Akhirnya, dengan hati yang hancur, Sari menyerahkan Bayu. Malam itu, tangisannya menggema di lorong kecil rumah nenek Bayu. Ia berjalan pergi sambil menoleh berkali-kali, melihat anaknya menangis memanggil-manggil, "Ibu." "Ibu," sebuah suara yang akan terus menghantuinya sepanjang hidup. Beberapa bulan kemudian, orang tua Sari memperkenalkannya pada Arif, seorang pria yang bekerja keras mengelola toko laptop di kawasan Glodok. Arif berasal dari keluarga sederhana tapi terhormat. Ia dikenal jujur, pekerja keras, dan memiliki masa depan yang stabil. Pertemuan pertama berjalan kaku, tapi Arif terpesona pada kecantikan dan kelembutan Sari. Baginya, Sari tampak seperti wanita sederhana yang penuh kesabaran, tanpa tahu ada luka besar yang tersembunyi di balik senyumnya. Orang tua Sari tidak pernah menceritakan masa lalu putrinya pada Arif. Mereka menyembunyikan fakta bahwa Sari pernah menikah, pernah punya anak, dan pernah hidup di lorong gelap Jakarta bersama seorang kriminal. Semua itu dihapus, seakan-akan Sari adalah seorang gadis suci yang belum pernah tersentuh masa lalu. Arif pun menerima. Ia melamar Sari dengan tulus, dan pernikahan mereka berlangsung sederhana namun bahagia. Sejak hari itu, Sari menjalani hidup baru sebagai istri seorang pengusaha muda. Bersama Arif, ia membantu mengelola toko laptop, belajar tersenyum, dan mencoba meyakinkan dirinya bahwa masa lalu itu hanyalah mimpi buruk yang sudah berakhir. Namun di dalam hati, ada lubang besar yang tak pernah bisa ditutup. Setiap malam, ketika menatap langit Jakarta yang penuh cahaya lampu kota, Sari selalu teringat pada Bayu. Bagaimana kabarnya? Apakah ia sehat? Apakah ia makan cukup? Apakah ia menangis mencarinya? Rahasia itu ia kubur dalam-dalam. Ia tidak pernah berani menyebut nama Bayu di hadapan Arif. Tidak pernah bercerita tentang pernikahan pertamanya. Semua itu ia kunci rapat, karena ia tahu, bila terbongkar, rumah tangga barunya bisa runtuh dalam sekejap. Tapi Sari tidak pernah menyangka, takdir akan mempertemukannya kembali dengan Bayu di jalanan Jakarta, bukan sebagai anak kecil yang manja di pelukannya,
melainkan sebagai bocah jalanan yang berjuang untuk bertahan hidup. Becak motor berhenti di depan sebuah gang sempit yang becek dan gelap. Lorong itu dipenuhi genangan air, bau anyir menyengat, dan dinding-dinding rumah reot berderet rapat. Sari melangkah perlahan, mengikuti seorang bocah kecil yang menuntunnya. Setiap langkah membuat jantungnya berdentum lebih cepat. Di sini, Bu, ucap bocah itu sambil menunjuk ke sebuah rumah papan yang catnya sudah mengelupas. Sari menelan ludah, lalu mengetuk pintu yang nyaris roboh. Dari dalam terdengar suara batuk seorang perempuan tua. Tak lama, pintu terbuka, memperlihatkan sosok wanita renta dengan rambut putih kusut dan tubuh kurus. Wajahnya dipenuhi kerut, namun matanya memancarkan kesedihan mendalam. "Ibu cari siapa?" tanya perempuan itu dengan suara serak. Sari mencoba tersenyum sopan meski air matanya hampir jatuh. Saya ingin tahu keadaan seorang anak bernama Bayu. Katanya dia tinggal di sini." Mendengar nama itu, mata wanita tua itu langsung berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan, lalu mempersilakan Sari masuk. "Iya, Bayu cucuku. Dia sedang terbaring, Bu. Kondisinya lemah sekali." Sari masuk ruang sempit yang hanya diterangi lampu bohlam redup. Di pojok ruangan, terlihat tubuh kecil Bayu terbaring di tikar tipis, kepalanya dibalut perban seadanya. Nafasnya tersengal-sengal, wajahnya pucat. Sari berlutut, menatap bocah itu dengan air mata yang kini tak terbendung. Ada rasa sakit aneh di dadanya, seolah ada benang halus yang menariknya begitu kuat. Ia menggenggam tangan Bayu perlahan, dan saat itu pula perasaan yang sulit dijelaskan memenuhi hatinya. Tiba-tiba, perempuan tua itu mendekat, menatap Sari dengan mata penuh rasa kaget. Bibirnya bergetar, suaranya pecah, kamu Sari, bukan?" Sari menoleh cepat, terkejut. "Ibu, kenal saya?" Wanita tua itu mulai menangis tersedu-sedu. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan lalu berkata, "Astaga! Tuhan mempertemukan kita. Aku tidak menyangka kau akan datang. Sari, cucuku Bayu ini, sebenarnya adalah anakmu sendiri." Kata-kata itu menghantam Sari bagaikan petir di siang bolong. Tubuhnya kaku, tangannya gemetar, air mata mengalir deras tanpa bisa ditahan. "Apa? Maksud ibu?" Suaranya nyaris tak terdengar. Wanita tua itu meraih tangan Sari, menggenggam erat. "Benar, Bayu adalah darah dagingmu. Anak yang dulu kau tinggalkan karena keadaan. Dialah anakmu yang hilang." Dunia Sari seakan runtuh seketika. Hatinya hancur, napasnya terputus-putus. Ia menatap wajah pucat Bayu, bocah yang selama ini begitu dekat dengan hatinya, dan kini ia tahu alasannya, karena ikatan itu bukan kebetulan, melainkan darah dan dagingnya sendiri. Sari terduduk lemas di lantai, tubuhnya bergetar hebat. Kata-kata perempuan tua itu terus terngiang di telinganya, "Bayu adalah anakmu sendiri." Ia menatap bocah kecil yang terbaring lemah di tikar, seolah tidak percaya dengan kenyataan pahit yang baru saja terbuka. Tidak mungkin. Bagaimana bisa?" bisik Sari dengan suara tercekat, air matanya mengalir deras. Perempuan tua itu, nenek Bayu, menghela napas panjang, lalu mulai bercerita dengan suara parau. "Kau mungkin masih ingat, Sari, 8 tahun lalu, saat kau masih sangat muda, kau melahirkan seorang anak lelaki. Karena keadaan, kau harus meninggalkannya pada kami. Anak itu adalah Bayu." Sari menutup wajahnya dengan kedua tangan, terisak tanpa henti. Semua kenangan yang selama ini ia kubur dalam-dalam mulai muncul kembali. Masa mudanya yang penuh gejolak, kisah cintanya yang berakhir tragis, dan keputusan yang terpaksa ia ambil. "Tidak. Tuhan, jadi selama ini, anak yang kutemui di jalan, yang selalu membuat hatiku bergetar, dia benar-benar darah dagingku." Suara Sari patah-patah. Nenek Bayu mengangguk, matanya basah. "Ya, Nak. Aku tahu ini mengejutkanmu. Tapi sejak pertama kali melihatmu, aku bisa merasakan ada sesuatu. Dan kini Tuhan sendiri yang mempertemukan kalian kembali." Sari meraih tangan Bayu yang dingin dan kecil, menggenggamnya erat. "Bayu, maafkan ibu. Ibu tidak tahu. Ibu tidak pernah tahu." Tangisnya pecah, bahunya bergetar hebat. Bayu, yang setengah sadar, mengerang pelan. Matanya sedikit terbuka, menatap samar wajah Sari. Meski lemah, bibirnya bergetar. "Ibu?" Kata sederhana itu membuat hati Sari hancur luluh. Ia menunduk,
mencium tangan anaknya, menangis seperti seorang ibu yang akhirnya menemukan bagian jiwanya yang hilang. Di ruangan sempit itu, kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Sari tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Semua rahasia masa lalu yang ia coba sembunyikan kini telah kembali, menghantamnya dengan kekuatan penuh. Dan dari sinilah, cerita sesungguhnya baru dimulai. Kisah bagaimana seorang ibu berjuang untuk menebus kesalahan dan merebut kembali cinta anaknya. Hari-hari terus berlalu, dan setiap pertemuan di lampu merah itu semakin menumbuhkan rasa hangat di hati Sari. Ia merasa seolah-olah Bayu bukan sekadar bocah jalanan biasa. Ada sesuatu dalam cara berbicaranya, dalam matanya yang polos namun penuh semangat, yang membuat Sari tidak bisa berhenti memikirkannya. Bayu pun semakin akrab dengan Sari. Setiap kali melihat mobil Arif berhenti, ia akan berlari dengan wajah berseri. "Ibu, hari ini aku jual bunga mawar. Beli satu ya, Bu, supaya mobilnya wangi." Suaranya riang, meski jelas terlihat tubuh kecilnya kelelahan karena seharian berlari di bawah panas matahari Jakarta. Sari kembali menurunkan kaca mobil, tersenyum hangat, lalu membeli bunga itu meski sudah layu. Ia menyelipkan selembar uang lebih ke tangan Bayu. "Simpan baik-baik, Nak. Jangan boros, ya." Bayu tertawa kecil, "Aku janji, Ibu. Kalau sudah punya banyak uang, aku mau belikan Ibu ayam goreng di restoran. Supaya Ibu juga bisa tersenyum." Ucapan itu membuat hati Sari serasa diremas. Betapa tulusnya anak itu, meski hidup dalam kesulitan, ia tetap ingin membahagiakan orang lain. Sejak itu, setiap kali bertemu, Sari selalu menyempatkan diri bercakap-cakap sebentar. Kadang Bayu bercerita tentang mimpinya ingin sekolah lagi, ingin belajar membaca lebih baik, atau sekadar ingin punya sepatu baru agar tidak diejek teman-temannya. Arif mulai merasa janggal. "Sari, kamu tidak merasa aneh? Kamu terlalu dekat dengan anak itu. Dia cuma pedagang kecil di jalanan. Jangan terlalu bawa perasaan." Sari menoleh ke arah suaminya dengan tatapan serius. "Rif, dia masih anak-anak. Seharusnya usianya dihabiskan dengan bermain dan belajar, bukan berlari di jalanan sambil menjual barang. Aku hanya tidak tega melihatnya seperti itu." Arif terdiam, tidak ingin memperpanjang perdebatan. Bagi dirinya, kehidupan jalanan adalah hal biasa di Jakarta, bagian dari realitas sosial yang keras. Namun bagi Sari, Bayu bagaikan sebuah rahasia yang terus mengetuk pintu hatinya. Lama-kelamaan, keakraban mereka seperti ikatan tak kasat mata. Bayu selalu menunggu mobil Arif dan Sari pun selalu menanti sapaan riang bocah itu. Senyum Bayu mampu menghapus rasa lelah, meski hanya sebentar di tengah kepadatan lalu lintas. Sari tidak pernah tahu, setiap kali ia menatap Bayu, sebenarnya ia sedang menatap bagian dari dirinya sendiri yang hilang bertahun-tahun lalu. Dan takdir perlahan sedang menuntunnya pada kebenaran pahit yang tak terelakkan. Suatu pagi yang berbeda, udara Jakarta terasa lebih lembab karena hujan semalam. Jalanan basah, dan mobil Arif melaju pelan menuju pusat kota. Seperti biasa, hati Sari berdebar menanti sosok kecil yang selalu muncul di lampu merah, Bayu. Namun kali ini, ketika mobil berhenti, Sari menoleh ke kiri dan ke kanan, matanya mencari-cari. Tapi Bayu tidak terlihat. Hanya ada beberapa anak lain yang berlari menawarkan tisu, kue kecil, atau sekadar meminta uang receh. Sari merasakan dada yang hampa. Ia menurunkan kaca jendela dan bertanya pada seorang bocah lain yang sedang menjajakan kacang rebus. "Dik, di mana Bayu? Biasanya dia ada di sini." Bocah itu menunduk sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan, "Ibu cari Bayu, ya?" "Bayu, kemarin kena tabrak mobil. Keadaannya parah, Bu. Sekarang dia dibawa ke rumah sakit, tapi katanya sulit selamat." Kata-kata itu membuat wajah Sari pucat seketika. Matanya membesar, air mata langsung menggenang. "Apa? Bayu kecelakaan? Bagaimana bisa? Di mana rumah sakitnya?" Tanyanya dengan suara bergetar. Bocah-bocah lain yang mendekat hanya bisa menggeleng. "Kami tidak tahu persis, Bu. Katanya keluarganya bawa dia pulang dulu ke rumah di kampung kumuh dekat Cengkareng. Dari sana mungkin dibawa ke rumah sakit." Sari memegang dadanya yang terasa sesak. Ia tidak bisa menerima kenyataan itu. Bayu, anak yang selalu ceria, polos, dan penuh semangat, kini terbaring antara hidup dan mati. Ada sesuatu di dalam dirinya yang berbisik, ia tidak boleh tinggal diam. "Rif,
Aku harus pergi melihatnya. Tolong hentikan mobilnya, ujar Sari kepada Arif dengan suara nyaris memohon. Arif terkejut, apa maksudmu? Kita tidak mengenalnya lebih dekat, Sar. Anak jalanan itu banyak. Kamu terlalu larut dalam perasaan. Namun Sari menatap suaminya dengan mata penuh keyakinan, air matanya jatuh deras. Aku tidak bisa menjelaskan, Rif. Tapi hatiku mengatakan aku harus melihatnya, harus memastikan dia baik-baik saja. Arif menghela napas panjang. Ia tahu istrinya tidak pernah sekeras ini sebelumnya. Akhirnya, ia menepikan mobil di dekat halte. Baiklah, kalau itu yang kamu mau. Tapi aku harus ke toko. Kamu hati-hati. Sari turun, masih dengan mata berkaca-kaca. Seorang bocah kecil lain menawarkan untuk mengantarnya ke rumah Bayu. Tanpa pikir panjang, Sari mengikuti, naik becak motor menuju gang sempit di balik deretan gedung megah. Perjalanan itu seakan membelah dua dunia. Dari jalan raya penuh mobil mewah ke lorong sempit dengan rumah-rumah reot beratap sengkaratan. Dan di sanalah, di antara bau got dan suara anak-anak menangis, Sari akan menemukan jawaban yang akan mengubah seluruh hidupnya. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, kota yang tak pernah tidur, jalan-jalan selalu dipenuhi dengan deretan kendaraan yang berdesak-desakan. Setiap pagi, Arif, seorang pria berusia awal 30-an yang memiliki toko laptop kecil di kawasan Glodok, selalu berangkat kerja bersama istrinya, Sari. Mereka duduk di dalam mobil sedan sederhana, melewati jalur padat dari rumahnya di daerah Bekasi menuju pusat kota. Di lampu merah, yang oleh warga Jakarta disebut lampu merah perempatan, pemandangan yang hampir sama selalu terulang. Puluhan anak kecil dan orang dewasa dari kawasan kumuh sekitar jalanan berlarian ke arah mobil-mobil yang berhenti. Ada yang menawarkan tisu, ada yang menjajakan bunga mawar, ada pula yang hanya menadahkan tangan dengan mata penuh harap. Pada suatu pagi yang terasa begitu panas, matahari baru saja naik tinggi di atas gedung-gedung pencakar langit Sudirman. Sari menurunkan kaca jendela mobilnya. Seorang bocah laki-laki berusia sekitar 10 tahun menghampiri dengan senyum polos. Di tangannya tergenggam beberapa balon warna-warni yang terikat pada seutas benang tipis. Ibu, beli balon, ya. Satu saja, untuk anak di rumah, ucapnya dengan suara riang, meski wajahnya tampak lelah karena debu jalanan. Sari tersenyum tipis, awalnya menolak halus, untuk apa balon, nak? Aku tidak punya anak kecil di rumah. Namun bocah itu, yang kemudian diketahui bernama Bayu, menatapnya dengan mata bening penuh keyakinan. Tidak apa-apa, Bu. Balon ini bisa jadi hadiah. Kalau tidak ada anak kecil, kasih saja ke orang yang ibu sayangi. Jawaban itu membuat Sari terdiam. Kata-kata sederhana namun penuh makna itu menyentuh hatinya. Ada sesuatu yang aneh, seolah-olah ada ikatan yang tak terlihat antara dirinya dan bocah kecil itu. Arif, yang duduk di balik kemudi, hanya melirik sekilas lewat kaca spion. Ia sudah terbiasa dengan anak-anak jalanan seperti Bayu. Namun bagi Sari, momen itu berbeda. Seakan ada sesuatu yang hangat, sesuatu yang familiar, meski ia tak mampu menjelaskan alasannya. Lampu lalu lintas berubah hijau. Mobil kembali melaju, meninggalkan Bayu yang berlari kecil sambil melambai. Tapi di dalam hati Sari, pertemuan singkat itu meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya anak ini? Bagaimana nasibnya hidup di jalanan Jakarta yang keras? Sejak hari itu, setiap kali mobil mereka berhenti di lampu merah yang sama, hati Sari selalu menanti-nantikan sosok bocah penjual balon itu. Ia tak tahu, pertemuan kecil di bawah teriknya matahari ibu kota itu akan membuka lembaran masa lalu yang kelam, sebuah rahasia besar yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Hari-hari berikutnya, rutinitas Arif dan Sari tetap sama, berangkat pagi, menembus kemacetan jalan tol, lalu berhenti di lampu merah dekat Glodok. Namun kini ada satu hal yang berbeda. Setiap kali mobil mereka melambat, hati Sari berdebar menunggu sosok kecil itu muncul. Dan benar saja, hampir setiap 2 atau 3 hari sekali, Bayu muncul dengan barang dagangan yang berbeda. Kadang ia membawa balon, kadang ia menjual pulpen, bahkan sesekali ia menawarkan setangkai bunga mawar yang terlihat sedikit layu. Meski sederhana, setiap tawarannya selalu dibarengi senyum polos dan sapaan manis. Ibu, hari ini jangan beli balon, beli pulpen saja. 10.000 dapat 3, katanya ceria sambil mengacungkan barang dagangannya. Sari tertawa kecil, lalu berkata, aku tidak butuh pulpen, nak. Di rumah masih ada banyak. Bayu menatapnya, seolah sudah terbiasa menghadapi penolakan.
Tapi ia cepat menjawab, tidak apa-apa, Bu. Pulpen ini bisa dipakai kalau suatu hari ibu ingin menulis surat untuk orang tersayang. Ucapan itu kembali menusuk hati Sari. Kata-kata Bayu terdengar jauh lebih dewasa daripada usianya. Seolah bocah kecil itu menyimpan pengalaman pahit yang membuatnya lebih bijak dari anak-anak sebayanya. Tanpa banyak pikir, Sari akhirnya membeli beberapa pulpen, lalu dengan diam-diam menyelipkan selembar uang tambahan ke tangan Bayu. Ini untuk kamu, simpan baik-baik, jangan bilang siapa-siapa, bisiknya. Mata Bayu berbinar. Ia menunduk hormat, terima kasih, Ibu. Senyum tulusnya membuat dada Sari terasa hangat. Sejak saat itu, hubungan aneh antara seorang wanita mapan dan bocah jalanan mulai terjalin. Setiap kali mobil berhenti di lampu merah, Sari selalu menurunkan kaca jendela hanya untuk menyapa Bayu. Kadang mereka berbincang singkat, tentang sekolah yang tak bisa ia lanjutkan, tentang mimpinya punya toko kecil sendiri, atau tentang keinginannya sekadar makan ayam goreng di restoran cepat saji yang sering ia lihat dari kejauhan. Arif, yang awalnya cuek, mulai memperhatikan juga. Kenapa setiap kali kita berhenti, kamu selalu mencari anak itu? Tanyanya suatu pagi. Sari tersenyum samar. Entahlah. Ada sesuatu pada dirinya yang membuatku ingin terus melihatnya. Dia berbeda, Rif. Dia bukan sekadar anak jalanan. Arif hanya menghela napas, lalu kembali menatap ke depan. Baginya, anak-anak jalanan hanyalah bagian dari wajah Jakarta yang keras, tak lebih. Tapi bagi Sari, Bayu perlahan menjadi cahaya kecil yang mampu mengusir penat dan kesepiannya. Yang tidak mereka ketahui, ikatan itu akan membawa Sari menuju kebenaran pahit yang tak pernah ia bayangkan.